Pernahkah kalian mendengar tentang pasukan yang begitu kuat, begitu terlatih, dan sangat ditakuti di seluruh dunia? Sebuah pasukan yang mampu mengubah jalannya sejarah, memecahkan benteng pertahanan yang tidak terkalahkan, dan meruntuhkan kerajaan besar dalam sekejap. Mereka adalah Janissary, pasukan elit yang tak tertandingi dari Kekaisaran Ottoman. Tapi siapa sebenarnya mereka? Apa yang membuat mereka begitu menakutkan? Hari ini kita akan mengungkapkan kisah mereka, pasukan yang pernah menggentarkan dunia. Janissary atau bahasa Turki Yeniçeri adalah pasukan elit yang dibentuk pada abad ke-14 oleh Sultan Murad I. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah prajurit terlatih yang terdiri dari anak-anak Kristen yang direkrut melalui sistem yang sangat kontroversial, yaitu Devshirme. Sistem ini mengharuskan anak-anak dari wilayah yang ditaklukkan untuk diambil dan dilatih menjadi prajurit yang setia kepada Sultan. Anak-anak ini dibawa jauh dari rumah mereka dan dilatih dengan disiplin militer yang sangat keras. Mereka dibentuk menjadi pasukan tak hanya ahli dalam bertempur, tetapi juga sangat setia kepada kekaisaran. Lalu, apa yang melatar belakangi pembentukan pasukan ini? Pada abad ke-14, Kekaisaran Ottoman tengah berada dalam masa ekspansi besar-besaran. Untuk mempertahankan wilayah yang luas, sekaligus memperkuat kekuasaan Sultan, dibutuhkan pasukan yang setia, terorganisir, dan bebas dari pengaruh bangsawan lokal. Sistem feodal yang umum pada masa itu seringkali menghasilkan pasukan yang lebih loyal kepada tuan tanah atau pemimpin lokal daripada kepada penguasa pusat. Sultan Murad I dengan visi yang jauh ke depan menciptakan Janissary sebagai pasukan yang sepenuhnya berada di bawah kendali istana. Selain itu, Devshirme memungkinkan Ottoman untuk melemahkan potensi pemberontakan di wilayah taklukan dengan merekrut anak-anak terbaik dari komunitas non-muslim. Mereka diisolasi dari akar budaya dan keluarga mereka, diubah menjadi muslim, dan dilatih untuk menjadi prajurit atau pejabat kekaisaran yang loyal. Strategi ini tidak hanya memperkuat militer Ottoman, tetapi juga menjadi simbol dominasi politik atau wilayah yang ditaklukkan. Mereka adalah pasukan pertama yang menggunakan senjata api dalam pertempuran. Bayangkan, di sebuah zaman di mana sebagian besar tentara masih menggunakan pedang dan tombak, Janissary sudah menguasai senapan matchlock, senjata api primitif yang mematikan. Kecepatan mereka dalam menggunakan senjata ini mengejutkan musuh mereka. Tidak ada yang siap menghadapi kecepatan dan ketepatan tembakan mereka. Mereka bukan hanya ahli bertempur dengan senjata tradisional, tetapi juga teknologi terbaru yang ada pada masa itu. Namun, puncak kehebatan mereka terjadi pada tahun 1453 dalam peristiwa yang mengubah sejarah dunia, penaklukan Konstantinopel di bawah komando Sultan Mehmed II yang dikenal sebagai Sang Penakluk. Pasukan Ottoman yang berdiri dari Janissary mengepung kota Byzantium yang dikenal sangat kuat. Konstantinopel dengan tembok yang tebal dan pasukan pertahanan yang tangguh. Banyak yang meragukan apakah kota itu bisa jatuh, tetapi Janissary memiliki strategi yang berbeda. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Mereka membawa meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok pertahanan Konstantinopel yang dianggap tidak dapat ditembus. Setiap tembakan mengguncang kota, menumbangkan benteng yang telah bertahan selama berabad-abad. Tidak hanya itu, Janissary melancarkan serangan yang brutal dan terorganisir di gerbang utama dan berhasil menembus pertahanan terluar. Keahlian mereka ditambah dengan semangat tak tertandingi, membuat mereka tak berhentikan.
Ketika kota itu jatuh, kemenangan ini bukan hanya menandai berakhirnya kekaisaran Bizantium yang perkasa, tetapi juga menegaskan dominasi Janissary sebagai kekuatan militer pada elit di dunia. Kemenangan ini membawa era baru bagi Kekaisaran Ottoman, menjadikan Istanbul atau nama baru Konstantinopel sebagai ibu kota pusat kekuasaan dunia. Namun seiring waktu, organisasi ini mulai kehilangan kedisiplinan dan kesetiaan mereka. Mereka mulai memanfaatkan kekuatan dan pengaruh mereka untuk kepentingan pribadi, campur tangan dalam politik istana, dan bahkan menggulingkan sultan. Momen tragis terjadi pada tahun 1826, dikenal sebagai peristiwa menguntungkan atau Paka-i Sultan Mahmud II yang ingin memodernisasi militer Ottoman dan menghapus pengaruh Janissary yang korup mengambil langkah berani. Ketika Janissary memberontak, Sultan mengerahkan artileri militer barunya dan menghancurkan barak mereka di Istanbul. Ribuan Janissary tewas dalam pembantaian itu, dan Sultan secara resmi membubarkan seluruh korps. Ini menandai akhir yang memilukan bagi pasukan legendaris yang pernah ditakuti dan dihormati. Janissary akan selalu dikenang sebagai salah satu pasukan militer paling sukses sekaligus kontroversial dalam sejarah. Mereka adalah pedang Kekaisaran Ottoman, prajurit elit yang dididik dan dibentuk untuk satu tujuan: melayani sultan dan menaklukkan dunia.